Tidak semua hubungan percintaan berakhir bahagia. Ini adalah kisah cinta yang berakhir tragis. Raja Pedro dari Portugal dan Ines de Castro. Raja Pedro sangat mencintai Ines, tetapi Ines dibunuh oleh antek-antek kerajaan. Hingga balas dendam berdarah Raja Pedro pada pembunuhnya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa berikan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sehingga jika saya mengupload cerita yang baru, Anda adalah orang pertama yang mengetahuinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton sampai habis. Kisah ini dimulai pada abad ke-14. Pada tahun 1320, ketika Pangeran Pedro, yang tak lain adalah anak dari Raja Afonso IV, yang pada saat itu adalah pewaris tahta yang sah, bertemu dengan Constanza dari kerajaan Castella yang telah dijodohkan dan telah dinikahinya. Jadi Raja Afonso IV dan ibunya Ratu Beatrice dari Castilla itu menjodohkan anaknya Pedro yang masih berumur 19 tahun dengan putri Constanza demi membangun aliansi kedua negara, karena pada saat itu Spanyol dan Portugis kurang harmonis. Jadi pada zaman itu ya guys, pernikahan pun ada unsur politik. Misalnya kedua negara yang lagi retak atau tidak harmonis bisa menjalin hubungan yang baik kembali setelah pernikahan antara anak penguasa dua negara tersebut. Tapi Pedro tidak mencintai Constanza, istri yang telah dijodohkannya, tetapi dia malah jatuh cinta pada salah satu pelayan Constanza yang bernama Ines de Castro. Dan Ines pun membalas cinta sang pangeran. Akhirnya mereka memiliki hubungan rahasia. Ines de Castro adalah putri dari Fernandez de Castro, keluarga dari keturunan bangsawan Galicia dan Portugis. Cucu tidak sah dari Raja Sancho IV dari Castilla. Biasanya yang dimaksud dengan cucu tidak sah atau haram itu adalah hubungan raja dengan selir, bukan anak dari ratu. Pada tahun 1340, Ines yang masih berumur 14 tahun diutus ke Portugal untuk menjadi seorang pelayan atau dayang untuk putri Constanza yang menikah dengan Pangeran Pedro. Ines adalah seorang gadis muda yang cantik dan elegan. Dia mempunyai kulit putih dan mata yang indah. Pangeran Pedro jatuh cinta pada dayang istrinya itu, dan mereka semakin dekat dan tak terpisahkan. Hubungan mereka akhirnya diketahui publik setelah Ratu Constanza meninggal pada tahun 1345 saat melahirkan anak Pedro. Karena kematian Constanza, Pedro ingin meresmikan hubungannya dengan Ines, tetapi ayahnya Raja Afonso IV menentangnya, melarang mereka menikah. Karena raja beranggapan Ines tidak memenuhi syarat menjadi ratu. Raja sangat murka dan akhirnya membuang Ines ke pengasingan di Albuquerque, yaitu di perbatasan Castilla. Raja membuang Ines karena raja takut akan meningkatnya pengaruh Castilla terhadap anaknya. Tetapi meskipun jauh, Pedro tetap mengunjungi Ines. Mereka saling mencintai. Karena kematian Constanza, Raja Afonso IV memberikan pilihan beberapa nama putri-putri kerajaan kepada Pedro untuk dinikahinya. Namun, semua pilihan ayahnya ditolak oleh Pedro. Pedro tetap mencintai kekasihnya Ines dan membawa kembali ke Portugal. Mereka tinggal di Coimbra dan memiliki 4 anak. Hubungan mereka sangat harmonis. Mereka saling mencintai. Pangeran Pedro berharap kelak dia akan menjadikan Ines ratu yang sah. Tetapi Raja Afonso IV tidak merestui hubungan itu. Dia menganggap hubungan itu hanya akan mengancam hubungan Portugal dengan Castilla. Nantinya akan menyebabkan perang antara kedua negara. Karena Raja Afonso IV tidak berhasil memisahkan keduanya, dia berniat menghabisi wanita itu, dan pada tahun 1355, saat Pangeran Pedro pergi, Raja Afonso menyuruh 3 orang anggota kerajaan ke Coimbra untuk mengakhiri hidup Ines. Legenda mengatakan dia dibunuh di Pasco de Santa Clara, Coimbra, dengan memenggal kepala Ines de Castro di depan anak-anaknya. Sadis ya guys. Pangeran Pedro yang mendengar kabar itu menjadi sangat murka dan menyatakan perang dengan ayahnya sendiri.
Sampai akhirnya sang ibu Ratu Beatrix, Ibu Petro, turun tangan untuk melerai peperangan antara ayah dan anak tersebut. Ibunya memohon pada Petro untuk bersumpah untuk tidak membunuh orang-orang yang telah membunuh Ines. Namun sesungguhnya Petro tidak pernah memaafkan ayahnya dan masih menyimpan dendam pada pembunuh orangnya yang dicintai itu. Setelah ayahnya meninggal dan Petro naik tahta pada tahun 1357, Petro memerintahkan untuk menemukan orang yang telah membunuh Ines ke hadapannya dan berhasil menangkapnya pada tahun 1361. Dua bangsawan yang telah membunuh Ines dieksekusi sendiri oleh Petro dengan cara mencabik, merobek, dan mengambil sendiri hati dari tubuh sang pembunuh dengan tangannya sendiri, karena dia juga telah menghancurkan hatinya dengan kematian Ines. Kemudian dia meminta jenazah Ines digali dari kuburnya dan memaksa seluruh istana untuk bersumpah setia pada ratu baru mereka. Raja Petro menaruh tubuh Ines yang dicintainya di atas tahta dan dihiasi dengan mahkota dan jubah kerajaan, dan meminta semua bangsawan kerajaan mendekat dan mencium ujung pakaiannya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menikahi Ines secara diam-diam, sehingga dia adalah ratu yang sah. Beberapa sumber modern mencirikan kisah penobatan jenazah Ines sebagai legenda, karena baru pertama terjadi penobatan terjadi setelah kematiannya. Jenazah Ines kemudian dimakamkan di biara Alcobaca dan diberi penghormatan yang sebelumnya belum dia dapatkan. Peti matinya dipahat dengan sangat indah. Raja Petro juga memerintahkan jika dia wafat ingin di dekat Ines, dia akan bersama-sama sampai akhir dunia. Bahasa Portugisnya Até o fim do mundo. Akhirnya King Petro meninggal pada tahun 1367, di mana peti matinya juga diukir dengan sangat indah, berseberangan dengan peti mati Ines. Menurut legenda, pada penghakiman terakhir, Petro dan Ines dapat saling memandang saat mereka bangkit dari kubur. Kedua peti mati marmer yang dipahat sangat indah dengan adegan-adegan yang menceritakan dari kehidupan mereka. Itulah kisah cinta nyata yang sangat kontroversial dan melegenda hingga sering menjadi subjek seni, musik, drama selama berabad-abad. Bagaimana menurut Anda? Silakan komen di bawah. Thanks for watching dan sampai jumpa.